Kanker yang diteliti adalah kanker payudara, kanker kulit, kanker usus besar, misalnya kolon, dan hasil dari uji anti kanker kolon itu. Sobat Sehat, salah seorang Sobat Sehat meminta kesediaan saya untuk membahas mengenai khasiat buah nanas sebagai anti kanker. Seperti yang belakangan ini beredar di media sosial. Ini bagi saya sangat istimewa. Karena selama ini kita hanya mengonsumsi buah nanas tanpa menyadari bahwa buah itu ternyata juga mempunyai aktivitas untuk tujuan kesehatan. Ditambah lagi kita tahu semua ya bahwa kanker itu adalah salah satu penyakit yang mematikan atau membunuh manusia. Saya mulai berburu artikel-artikel ilmiah yang mendukung pemanfaatan nanas sebagai anti kanker. Apakah betul buah nanas itu bisa bekerja sebagai anti kanker? Berbagai artikel ilmiah yang sudah saya kumpulkan terkait khasiat hubungan atau antara khasiat buah nanas dan aktivitas anti kanker selalu mengkaitkan dengan satu kandungan utama yang bernama bromelain. Tulisannya bromelain. Ini adalah sebuah enzim proteolitik, enzim yang memecah protein. Nah, kalau menyebut nama bromelain, pasti kaum ibu tahu. Mengapa? Karena sudah sejak lama memang nanas ini digunakan sebagai bahan pengempuk daging. Dan aktivitas pengempuk daging itu utamanya disebabkan karena kandungan bromelain. Dan aktivitas pengempuk daging sampai sekarang masih dimanfaatkan karena memudahkan kita mencernanya, terutama bagi kaum lanjut usia. Penemuan bromelain sendiri itu terjadi pada tahun 1875. Kemudian pada tahun 1962, peneliti mulai menemukan khasiatnya sebagai anti radang. Sejak saat itu para peneliti berburu. Khasiat apa lagi yang dipunyai oleh buah nanas yang sudah digunakan secara turun-temurun? Dan ditemukan antara lain aktivitas anti keropos tulang, osteoartritis atau mengendalikan atau mencegah nyeri persendian dan nyeri tulang, mempercepat proses penyembuhan luka, mendongkrak sistem imun, antimikroba, dan masih banyak lagi yang lain. Bromelain sendiri terdapat di mana? Pada buah nanas sendiri, dan pada batang yang seringkali kita buang. Dan diketahui oleh para peneliti bahwa ternyata kualitas bromelain pada buah dan pada batang itu beda. Yang terbaik dikatakan memang yang berasal dari batang. Penyarian atau ekstraksi bromelain dari bagian itu dilangsungkan melalui proses yang cukup rumit untuk mendapatkan ekstrak yang memang berkualitas baik dan bersih dari pengotoran. Sifat dari bromelain memang tidak tahan pendidihan, jadi suhu 100 derajat tidak aktif. Lalu penelitian apa saja yang sudah dilakukan untuk menguji aktivitas atau khasiat bromelain sebagai anti kanker? Banyak sekali. Dilakukan seperti biasa ya pada hewan coba, pada sel-sel kanker yang ditumbuhkan khusus, juga sudah uji klinik walaupun penelitian masih perlu dilanjutkan ya. Kanker yang diteliti adalah kanker payudara, kanker kulit, kanker usus besar, misalnya kolon, dan hasil dari uji anti kanker kolon itu sudah membuktikan juga bahwa ternyata bromelain itu bekerja sebagai antioksidan juga, jadi menjaga kesehatan sel. Yang menarik adalah aktivitas sebagai anti kanker pada kelenjar pankreas dan liver. Kita semua tahu bahwa kanker liver itu sulit sekali disembuhkan. Penelitian sudah membuktikan bahwa kalau obat dokter itu dikombinasikan penggunaannya bersama bromelain, maka lebih efektif. Kerjanya lebih efektif, khasiatnya lebih efektif, dan di samping itu bisa mengurangi dosis obat anti kanker yang diberi oleh dokter. Karena kita tahu semua ya, obat anti kanker dokter itu efek sampingnya sangat keras. Bagaimana kerja bromelain sebagai anti kanker? Wah, sangat kompleks. Tapi intinya begini, membunuh sel kanker, mencegah atau menghambat perkembangbiakan sel kanker. Yang ketiga adalah bersifat autofagi. Apa itu? Jadi tubuh kita ini sistem pengendalian selnya itu luar biasa ya. Tubuh itu bisa menseleksi kalau ada sel yang rusak, mana komponen yang harus dibuang dan mana komponen sel yang masih bisa digunakan. Nah, komponen sel yang bisa digunakan itu diseleksi dan digunakan untuk membentukkan sel-sel yang baru. Jadi berarti bromelain itu meningkatkan efektivitas tubuh pada proses pembentukan sel-sel baru.
Dari artikel ilmiah yang berkaitan dengan khasiat bromelain sebagai anti kanker, artikel ilmiah terbaru ya, terbitan 2021-2022, itu diyakini bahwa khasiat anti kanker bromelain itu juga ditopang oleh khasiat-khasiat bromelain yang lain, yaitu misalnya anti radang, pendongkrak sistem imun, antioksidan, menjaga kesehatan sel. Lalu seperti yang saya katakan tadi, racun terhadap sel-sel kanker. Ya, jadi itu bekerja bersama-sama. Nah, apakah ada khasiat lain juga yang juga sudah mendapat dukungan ilmiah pada pemakaian secara turun-temurun yang saya katakan tadi? Ada. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, aktivitas anti radang. Ada studi yang bagus sekali yang mengatakan bahwa khasiat anti radang dari bromelain itu bisa mengendalikan perkembangbiakan yang sel-sel yang mengarah kepada terbentuknya sel kanker. Radang itu sebetulnya apa sih? Kalau tubuh kita itu terganggu oleh faktor-faktor dari luar, misalnya kuman, bakteri, lalu cuaca, dan dari dalam tubuh sendiri, misalnya kadar gula darah meningkat, itu pasti timbul radang. Radang itu tidak boleh lama, karena harus diikuti dengan proses-proses yang lain, penyembuhan yang lain. Nah, kalau radang itu lama, berlangsung lama atau berlebih, terjadilah seperti yang saya katakan tadi. Sel-sel itu bisa terpacu untuk membelah secara tidak terkendali, yaitu yang dikatakan sebagai sel kanker. Bromelain membantu mengendalikannya. Berikutnya adalah aktivitas sebagai antimikroba. Itu sudah digunakan secara turun-temurun ya. Bukti ilmiah menunjukkan memang bromelain itu bekerja sebagai antimikroba, membunuh kuman atau bakteri bahkan jamur yang tumbuh di saluran cerna. Contohnya bakteri penyebab penyakit kolera dan bakteri penyebab diare, termasuk misalnya bakteri Escherichia coli. Ada juga informasi penggunaan atau khasiat bromelain untuk membasmi cacing, dan bahkan ada juga khasiat membunuh jamur tertentu yang menyebabkan gangguan penyakit-penyakit kulit tertentu yang mungkin sulit diobati. Tentang pemakaian secara turun-temurun untuk osteoartritis, yaitu untuk mengendalikan nyeri pada tulang dan persendian, juga sudah dilakukan studi secara ilmiah. Dan ternyata memang bromelain itu bisa mengendalikan pembentukan pengeluaran hormon atau mediator apapun yang menyebabkan nyeri. Itulah sebabnya maka bromelain juga banyak digunakan untuk pengobatan luka, terutama luka-luka yang kronis, luka-luka yang berlangsung lama. Khasiat sebagai anti osteoartritis ini atau untuk mengatasi osteoartritis ini, menurut hasil studi bisa loh dibandingkan dengan aktivitas obat-obat penghilang nyeri yang biasa digunakan oleh penderita osteoartritis. Ada informasi lain mengenai efek bromelain pada pembekuan darah. Jadi dikatakan pada studi bahwa memang bromelain itu bisa mengendalikan unsur-unsur yang berperan pada proses pembekuan darah. Pada penyembuhan luka, itu konsumsi bromelain itu bisa membantu memperlancar aliran darah sehingga mempercepat penyembuhan luka. Untuk saluran pernafasan ada loh informasi aktivitas bromelain untuk mempercepat proses penyembuhan pada gangguan misalnya bronkitis atau asma, tentu di bawah pengawasan dokter ya, jadi bisa dikombinasikan dengan penggunaan obat-obat dokter. Selain bromelain, nanas itu mempunyai kandungan senyawa-senyawa atau zat-zat lain yang bekerja bersama-sama. Jadi bromelain tidak bekerja sendirian. Apa saja itu? Ada senyawa golongan polifenol, contohnya adalah yang bekerja sebagai antioksidan. Ada serat, ada vitamin, contohnya vitamin C. Kadarnya cukup tinggi vitamin C ini, sehingga dikatakan apakah itu tentunya harus diteliti lebih lanjut. Satu mangkok berisi 250 gram buah nanas segar itu bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin C dalam sehari. Lalu ada beberapa mineral yang pasti diperlukan dalam jumlah sedikit tapi harus reguler atau teratur untuk memfasilitasi lancarnya semua proses-proses dalam tubuh. Ada kandungan gula, menarik sekali. Kandungan gula pada nanas itu indeks glikemiknya rendah. Artinya apa? Konsumsi nanas itu tidak secara tiba-tiba menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah. Satu lagi yang menarik, kadar lemaknya sedikit
Maka dari itu, penderita atau orang-orang yang mempunyai kadar lemak tinggi dalam darahnya disarankan mengkonsumsi nanas aman. Hanya memang proteinnya rendah, jadi tidak cocok sebagai sumber protein. Bagaimana dengan keamanan? Konsumsi buah nanas, konsumsi bromelain lain toksisitasnya rendah relatif aman. Tetapi ya seperti biasanya, tetap harus berhati-hati karena terutama pada orang-orang yang sensitif bisa terjadi reaksi yang tidak diharapkan, termasuk alergi pada kulit, kemudian saluran cerna ya, diare, mual, muntah. Tetap kehati-hatian harus dilakukan pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan lansia. Tidak ada informasi yang cukup untuk penggunaan ibu hamil dan menyusui. Dan harap berhati-hati kemungkinan terjadinya pendarahan. Jadi bagi orang-orang yang mengkonsumsi obat-obat untuk kelainan darah, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Bagaimana cara penggunaan? Pertama, kita bisa menggunakan buah nanas. Dibuat jus. Tinggal dipilih buah yang berkualitas baik. Kita semua tahu itu. Yang kedua, bromelain, produk bromelain sendiri. Sekarang bromelain itu dijual bebas. Bisa bentuk pil, bisa bentuk tablet, bahkan bentuk salep untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Tinggal kita pilih mana produk yang berkualitas dengan memperhatikan selalu instruksi-instruksi yang tertulis pada etiket atau label kemasan. Bagi mereka yang menggunakan tujuan pengobatan, pasti harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang merawat. Sobat sehat, kesimpulan apa yang bisa diambil dari bahasan saya tadi? Apakah benar buah nanas bisa digunakan sebagai obat anti kanker? Usulan saya begini. Pertama, bagi orang yang sudah menderita penyakit kanker, maka yang digunakan harus bromelain. Berapa banyak, kombinasi apa obat dokter yang diberikan itu sangat ditentukan oleh dokter yang merawat. Dokter akan menentukan berapa banyak kebutuhan bromelain tergantung dari stadium kankernya. Yang saya maksudkan dengan bromelain di sini adalah produk bromelain yang sudah dijual bebas di pasaran, bentuk tablet atau pil, pilih yang berkualitas baik. Jadi bukan bromelain yang masih terdapat pada buah nanas maupun batangnya. Kedua, penggunaan jus nanas atau seduhan buah nanas segar. Itu saya yakin bisa digunakan untuk pencegahan. Pencegahan berbagai jenis gangguan kesehatan seperti yang saya sebutkan, termasuk untuk mengendalikan nyeri, persendian dan tulang, mencegah keropos tulang, mempercepat proses penyembuhan luka, mendongkrak sistem imun, dan pencegahan penyakit kanker. Saya yakin itu. Mengapa? Kalau sudah kena kanker dan hanya minum jus buah nanas, berapa banyak ya buah yang harus kita konsumsi? Itu pokok-pokok yang timbul dalam pikiran saya. Kesimpulan ini saya ambil setelah saya mempelajari berbagai artikel ilmiah tentang hubungan antara nanas dan efeknya sebagai obat anti kanker. Bagi sobat sehat yang mempunyai informasi tambahan ataupun pendapat lain, silahkan menyampaikannya melalui kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Stay healthy, salam sehat.